Manusia di dunia seakan berperan dalam sandiwara, telah ditugaskan dan telah dibebankan apa yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan, saya juga ingin memberikan pendapat mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia memiliki akar yang sama. Keduanya berasal dari rumpun bahasa Austronesia dan secara historis berkembang dari bahasa Melayu klasik. Namun karena sejarah kolonial, perkembangan politik dan pengaruh budaya yang berbeda, keduanya kini memiliki perbedaan yang cukup signifikan meskipun tetap saling dimengerti, mutually intelligible dalam banyak konteks. Berikut perbedaan utamanya. 1. Sejarah dan pengaruh bahasa asing. Bahasa Melayu Malaysia dipengaruhi kuat oleh bahasa Inggris karena masa penjajahan Inggris. Juga dipengaruhi oleh bahasa Tamil, Mandarin, dan Arab melalui Islam. Tetap mempertahankan banyak kosakata Melayu asli dan Arab Melayu. Sedangkan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda karena masa penjajahan Belanda. Juga menyerap banyak kata dari bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya di Indonesia. Sejak kemerdekaan, banyak menyerap istilah teknis dari bahasa Inggris, tetapi melalui proses adaptasi. Kemudian berikutnya adalah kosakata atau vokabulari. Banyak kata yang berbeda meskipun maknanya sama. Misalkan mobil dalam bahasa Melayu kereta, dalam bahasa Indonesia mobil. Sepatu bahasa Melayu kasut, bahasa Indonesia sepatu. Komputer sama. Kantor dalam bahasa Melayu adalah pejabat, bahasa Indonesia kantor. Polisi Melayu polis, bahasa Indonesia polisi. Stasiun bahasa Melayu station, bahasa Indonesia stasiun, dan sebagainya. Ejaan dan penulisan kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Melayu menggunakan sistem ejaan yang disebut ejaan Rumi Baharu, diperbarui oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disempurnakan EYD yang terakhir diperbarui menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh perbedaan ejaan, CH menjadi C. Melayu cek, Indonesia kita pakai H jadi cek. Tata bahasa atau grammar. Secara umum tata bahasa keduanya sangat mirip, namun ada perbedaan halus, terutama satu, dalam penggunaan awalan dan akhiran. Bahasa Indonesia lebih produktif dalam membentuk kata baru dengan imbuhan. Contohnya, Melayu makanan sama, tapi Melayu pengajaran, Indonesia pengajaran atau pengajaran atau sama,
tetapi sering diganti dengan pelajaran dalam konteks tertentu. Kata ganti orang: Melayu, awak, kamu, engkau, saya, aku. Indonesia: kamu, kau, saya, aku, gue. Informal. Di Malaysia, awak umum digunakan untuk kamu, sedangkan di Indonesia jarang dipakai kecuali di Sumatera. Kemudian mengenai pengucapan fonologi. Di Malaysia, vokal akhir sering diucapkan lebih jelas. Misalnya saya menjadi saya. Di Indonesia, vokal akhir kadang direduksi atau dihilangkan dalam percakapan cepat. Pelafalan R. Di Malaysia, terutama Semenanjung, R di akhir kata sering tidak digetarkan. Misalnya besar diucapkan besar. Di Indonesia, R biasanya tetap digetarkan, terutama dalam ucapan formal. Dalam hal intonasi, bahasa Melayu cenderung lebih melengkung atau bernada naik turun. Bahasa Indonesia cenderung lebih datar dan cepat. Berikutnya adalah status dan penggunaan resmi. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan resmi di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Keduanya dianggap sebagai varian dari bahasa Melayu, tetapi masing-masing negara mengembangkan standar nasional sendiri. Jadi, kesimpulannya, meskipun berbeda dalam kosakata, ejaan, dan pengucapan, penutur asli kedua bahasa umumnya bisa saling memahami, terutama dalam percakapan informal. Perbedaan utama muncul dalam konteks formal, teknis, atau media. Demikian, sampaikan, terima kasih. Semua berbuat apa yang ditugaskannya. Peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Semua berperan dan semua berbuat apa yang ditugaskannya.